Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang meaningful learning. Ini adalah salah satu prinsip belajar yang ada di deep learning. Yang kita bisa baca sebenarnya ada di Nasmik ya. Nah, sayangnya ada banyak sekali miskonsepsi tentang meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Banyak sekali guru yang salah paham, meaningful learning atau pembelajaran bermakna itu dianggap sering kalinya adalah pembelajaran yang bermanfaat. Kayak gini ya, ini miskonsepsi yang sering banget terjadi. Padahal sebenarnya artinya tidak sesederhana ini begitu ya. Bermakna itu tidak sama dengan bermanfaat ya. Saya sering kali diskusi dengan beberapa guru yang menganggap ya berarti kalau bermanfaat itu pasti bermakna. Belum tentu ya, karena tidak setiap pelajaran yang kita ajarkan ke siswa itu adalah pelajaran yang punya manfaat praktis. Contohnya kalau di matematika seringkali kita tidak bisa menunjukkan manfaat praktisnya. Jadi bermakna itu tidak harus bermanfaat begitu. Dan kalau bermanfaat belum tentu bermakna. Oke, jadi harapannya setelah kita belajar ini kita tidak lagi salah mengira atau salah memahami bermakna itu seperti apa. Nah, gambarannya seperti ini ya sebenarnya. Jadi Ausubel itu sebenarnya teorinya dibangun tidak untuk pembelajaran di dalam kelas, tapi lebih untuk ke employee ya atau karyawan sebenarnya. Bagaimana seorang peserta pelatihan itu bisa paling baik belajar itu seperti apa. Tapi kemudian teori ini berkembang dan diterapkan di dunia pendidikan, di sekolah, di kelas, yang itu sebenarnya sudah banyak risetnya. Nah, coba teman-teman bayangkan dulu, kalau misalkan nih teman-teman yang bukan guru matematika melihat ini, tulisan ini di papan tulis gitu ya. Di papan tulis ada tulisan-tulisan semacam ini. Apa yang dirasakan begitu? Pasti yang dirasakan adalah kalau bukan guru matematika atau orang yang mungkin sudah lama tidak belajar matematika, pasti ya teman-teman akan bingung, ini maksudnya apa ya? Tulisan-tulisan ini tidak ada maknanya bagi teman-teman. Kenapa? Karena tidak terkait dengan pengetahuan yang teman-teman miliki gitu. Tapi bagi saya sebagai guru matematika mungkin juga sebagai murid-murid yang belajar hari itu di papan, misalkan mereka akan paham gitu dengan apa yang tertulis di papan, ya. Jadi kalau bagi orang-orang matematika atau guru-guru matematika atau anak kelas 12 SMA, mereka akan banyak memahami atau banyak mengenal konsep-konsep yang ada di sini. Ya, seperti misalkan ada sin X itu trigonometri, di sini ada pi, kemudian di sini ada bentuk kuadrat, ya, kemudian ada rumus ABC, kemudian ada banyak ya, ada macam-macam, ada simbol integral gitu. Nah, jadi sebenarnya pengetahuan yang akan kita pelajari itu akan bermakna kalau misalkan dia terkait atau berhubungan dengan pengetahuan yang sudah kita punya. Nah, itu adalah titik pentingnya di mana Ausubel itu eh, gagasannya adalah menghubungkan pengetahuan yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, jadi bermakna itu sebenarnya seperti ini ya. Ada dua syaratnya. Yang pertama, ini saya ambil dari Nasmik ya, definisinya saya ambil dari Nasmik. Bermakna itu harus terkait dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian bermakna itu harus terkait dengan pengalaman yang dimiliki. Nah, padahal kalau sebenarnya di Ausubel sendiri tidak membagi dua gitu ya, antara pengetahuan dan pengalaman. Ya sudah, ini jadi satu terkait dengan pengetahuan. Ya udah, ini pengetahuan gitu aja. Ya, entah itu pengetahuan konseptual yang ada di kepalanya anak-anak, yang itu terkait dengan pelajaran yang mereka pelajari, atau itu terkait dengan pengalaman mereka di kehidupan sehari-hari. Dan sebenarnya kalau ngomongin pengalaman yang dimiliki di kehidupan sehari-harinya itu tidak selalu harus ada ya. Ketika misalkan anak SMA belajar tentang eh, mekanika kuantum gitu ya, itu kan seringkali susah dibayangkan atau susah dikaitkan dengan pengalaman mereka sehari-hari. Ketika anak SMA belajar tentang menyamakan reaksi kimia, itu juga tidak terkait dengan pengalaman mereka sehari-hari, tapi itu bisa bermakna jika dia terkait dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, contohnya seperti apa? Karena saya guru matematika, maka contohnya di matematika teman-teman ya, biar nggak salah atau biar nggak keliru. Contohnya ketika misalkan kita belajar tentang peluang atau anak-anak belajar tentang peluang. Kebanyakan guru langsung menyatakan bahwa peluang itu adalah banyak kejadian, ya, banyak kejadian yang diharapkan dibagi dengan banyak anggota ruang sampel ya, banyak kejadian yang mungkin gitu. Banyak kejadian yang mungkin.
Jadi peluang itu biasanya didefinisikannya seperti ini, banyak kejadian yang terjadi dengan banyak kejadian yang mungkin. Misalkan, peluang melempar, dadu ya, kalau misalkan kejadian yang diharapkan atau kejadian yang diinginkan itu adalah muncul angka genap, maka peluangnya adalah 3/6 begitu ya. Jadi ini banyak kejadian yang diharapkan atau yang kita inginkan terjadi yaitu genap, di angka genap ada 2, 4, dan 6. Sedangkan yang mungkin terjadi kalau kita melempar dadu itu kan ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Sehingga peluangnya adalah yaitu dibagi aja, banyak kejadian yang terjadi atau yang kita harapkan dengan banyak kejadian yang mungkin. Di beberapa buku saya masih menemukan definisi ini. Nah, definisi ini sebenarnya, agak tidak tepat ya, atau tidak bermakna bagi anak-anak. Nah, definisi bermaknanya seperti apa? Sebenarnya kita bisa menggunakan teorinya Ausubel tentang pembelajaran bermakna gitu. Nah, contohnya seperti ini nih, peluang kita harus ingat dulu ya, peluang itu terkait dengan pengetahuan apa saja. Jadi kalau misalkan kita mau ngajar peluang, kita harus pikirkan pengetahuan apa yang bisa kita kaitkan dengan peluang yang sudah dimiliki oleh siswa. Misalkan, pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang himpunan, satu, ya, pengetahuan tentang himpunan. Kemudian dua, itu pengetahuan tentang perbandingan. Ya. Nah, itu. Nah, ini sayangnya yang tidak atau yang jarang mungkin ya dilakukan oleh guru-guru ketika ngomongin tentang peluang. Jadi nggak ngomongin tentang himpunannya, tapi ngomongin langsung, pokoknya ini dibagi ini gitu ya, ini dibagi itu. Nah, itu yang kurang ya menurut saya. Jadi akhirnya pembelajarannya jadi tidak bermakna. Kemudian yang harus dipikirkan lagi kalau mau, lebih bermakna lagi, itu dihubungkan dengan pengalaman apa ya, supaya kontekstual misalkan pengalaman ketika anak itu ikut lomba, atau anak itu sedang main game ya, sedang, main permainan, misalkan dia main Mobile Legends dan seterusnya, itu kan ada peluang-peluang yang bisa kita kaitkan di situ. Nah, lantas seperti apa menggunakan pengetahuan yang sudah ada itu di kepala anak-anak, pengetahuan yang ada untuk mengajarkan peluang. Nah, contohnya seperti ini, saya hapus dulu ya. Jadi jangan langsung atau memberikan rumusnya langsung, sedangkan rumus itu tidak bermakna. Peluang sendiri itu bisa didefinisikan seperti ini ya. Jadi dia adalah, nah, NK per NS. Nah, K-nya ini adalah himpunan ya. N itu adalah banyaknya anggota himpunan, N itu adalah banyaknya anggota himpunan, yang NK berarti banyaknya anggota himpunan dari K, NS adalah banyaknya anggota himpunan dari S, begitu. NS adalah himpunan ruang, sorry, S adalah himpunan ruang sampel. Himpunan ruang sampel. Nah, ini adalah S. Kemudian K-nya ini S ya. S adalah himpunan ruang sampel, sedangkan K itu adalah himpunan dari kejadian yang kita kehendaki atau yang mau dihitung. Kejadian yang diharapkan. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita sampaikan bahwa peluang itu adalah sebenarnya perbandingan. Perbandingan antara banyaknya anggota himpunan kejadian K dibanding dengan banyaknya anggota himpunan kejadian S atau ruang sampel gitu ya. Banyaknya anggota ruang sampel. Nah, seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa akhirnya anak akan mengoneksikan, oh saya sudah pernah belajar himpunan. Saya pernah belajar tentang perbandingan. Oh, berarti peluang itu nanti jarang sekali untuk terjadi bilangan bulat. Karena apa? Karena perbandingan 3 dibanding 4, 2 dibanding 3, 1 dibanding 2, dan seterusnya ya. Itu tidak, besar kemungkinannya adalah bukan bilangan bulat. Nah, seperti itu. Jadi mereka akan mengakses lagi kemampuannya atau pengetahuan mereka tentang pecahan gitu. Nah, itu adalah bagaimana caranya mengaitkan antara pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan yang akan dipelajari. Nah, dengan perbandingan, dengan mengenalkan perbandingan, mereka akan menyiapkan ya, atau memanggil, meng-callback ingatannya tentang pecahan, tentang perbandingan, tentang bagaimana operasi pecahan itu dilakukan. Nah, itu akan akan di-callback lagi, akan diingat lagi sama anak-anak. Dan kemudian
ketika kita menjelaskan himpunan, ya mereka akan meng-callback lagi himpunannya seperti, "Oh, himpunan itu seperti ini." Bagaimana misalnya, menghitung banyak anggota dari himpunan, ya. Kemudian, eee, himpunan K, ya, himpunan K itu kalau kita sadari kan sebenarnya nah ini nanti bisa diajarkan juga ke anak-anak bahwa sebenarnya K itu adalah himpunan bagian dari S, gitu. Jadi, oleh sebab itu, peluang itu nilai kisaran peluang itu biasanya adalah dia pasti lebih dari atau sama dengan nol dan kurang dari atau sama dengan satu. Ya, tidak mungkin range-nya dari itu. Kenapa? Kayak karena K itu K adalah himpunan bagian dari S, himpunan K adalah himpunan bagian dari S. Begitu, teman-teman ya. Jadi pengetahuannya yang sudah dimiliki itu semuanya digunakan untuk belajar peluang. Bandingkan dengan cara yang sebelumnya tadi yang hanya mengatakan peluang itu banyak kejadian ini dibanding banyak kejadian itu. Itu tidak bermakna seperti itu. Oke, di Nasmik dijelaskannya seperti itu ya, simple. Tapi sebenarnya teorinya Ausubel itu nggak hanya seperti itu, tapi kompleks sekali ya. Teorinya Ausubel itu kompleks sekali. Sebenarnya yang lebih tepat ya teorinya Ausubel itu kalau di luar yang lebih terkenal justru di subsumption teorinya. Subsumsi ya. Subsumsi kalau di Indonesia kan. Itu adalah tentang bagaimana keterkaitan pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Nah, subsumsi itu ada 4 jenis, yang nanti akan saya jelaskan dengan contoh-contohnya, sehingga kita bisa memilih mana sih subsumsi yang harus kita lakukan ketika kita mau mengajar, khususnya kalau di matematika atau ya mungkin di pengetahuan-pengetahuan yang lain atau di pelajaran yang lain bisa juga terjadi ya. Contohnya yang pertama adalah subsumsi derivatif, namanya derivatif itu pasti dia adalah turunan gitu ya. Nah, subsumsi ini adalah subsumsi turunan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jika anak itu sudah belajar bilangan asli kan ya, yaitu dari satu, 2, 3, 4, dan seterusnya, lengkap dengan bagaimana dia menjumlahkan, dan seterusnya. Kemudian, ketika kita hendak mengajarkan tentang bilangan genap, maka harus dikaitkan tuh ya, informasi yang baru yaitu bilangan genap, itu harus dikaitkan dengan bilangan asli. Nah, begitu. Jadi kita kaitkan bilangan genap yang akan kita ajarkan dengan bilangan asli dengan mengatakan misalkan bisa dengan mengatakan ya nanti tekniknya sebenarnya ada berbagai macam juga untuk melakukan subsumsi ini ada 4 teknik yang bisa dilakukan ya. Tapi di kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan lebih ke subsumsinya sedangkan tekniknya saya sebenarnya teman-teman bisa berimprovisasi gitu. Contohnya bilangan asli yang sudah dimiliki ya, pengetahuan bilangan asli yang sudah dimiliki mau digunakan untuk subsumsi atau mau dikaitkan untuk belajar bilangan genap. Maka bilangan genap itu harus didefinisikan sebagai dia bilangan asli. Nah, bilangan asli yang gimana? Bilangan asli yang. Nah, jadi dia bilangan genap itu bilangan asli yang khusus ya, yang secara khusus teman-teman. Nah, yangnya itu adalah sifat khususnya yang habis dibagi dua. Nah, ini adalah definisi bilangan genap untuk anak usia dini ya, anak-anak SD ya, yang mereka sebelum belajar bilangan negatif dan seterusnya kan bilangan genapnya masih terbatas di bilangan asli. Sehingga kita bisa mengaitkan informasi itu. Pokoknya bilangan genap itu yang kamu kan kemarin sudah belajar bilangan asli, ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Nah, coba sih dari bilangan-bilangan asli itu mana yang bisa dibagi dua? Oh ini Bu, dua, empat, ada enam. Nah, tiga bilangan ini loh disebut bilangan genap, gitu. Nah, lalu yang lain jadi bilangan apa? Yang lain ya jadi bilangan apa? Nanti dipelajari lagi. Oh, ternyata itu adalah bilangan ganjil, gitu ya. Nah, itu adalah subsumsi derivatif. Terus kemudian ke subsumsi korelatif. Namanya korelatif, ya, berarti dia bagaimana mengaitkan informasi pengetahuan baru itu, ya, untuk berkorelasi, ya, atau berhubungan, ya, mempunyai korelasi atau berhubungan dengan pengetahuan yang eh, sudah ada. Misalkan kita mau mengajarkan tentang bilangan nol. Nah, bilangan nol itu jangan diajarkannya nol itu pokoknya nggak ada, itu disimpulkan dengan nol. Lah, itu agak sulit diterima, jadi tidak bermakna. Kenapa? Karena seolah-olah nol itu berdiri sendiri. Padahal bilangan nol dengan bilangan asli itu punya korelasi, punya hubungan. Nah, untuk sebab itu ini bisa dikorelasikan tuh. Ya, jadi misalkan nih dengan cara anak bantu mereka ketika mereka sudah belajar bilangan asli dari
1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian ajak mereka untuk menghitung apa yang terjadi jika 5 dikurangi 5, apa yang terjadi jika 6 dikurangi 6, apa yang terjadi jika misalkan 10 dikurangi 10. Nah, minta mereka menghitung. Ketika mereka menyatakan bahwa, "Oh, Bu, nggak ada sisanya ya." Nah, baru dimasukkan tuh. Berarti kita punya nih konsep atau simbol untuk melambangkan sesuatu yang tidak ada itu tadi. Misalkan 5 dikurangi 5, 5 pisang dikurangi 5 pisang gitu ya. Maka ketiadaan itu, ya, kosongan itu disimbolkan dengan nol. Nah, seperti itu. Jadi bilangan nol itu jadi bermakna. Kemudian kita juga bisa mengkorelasikan bilangan nol itu dengan bilangan asli ya. Misalkan nol itu sebagai identitas. Kalau kita menjumlahkan misalkan 5 ditambah nol hasilnya sama dengan 5. 6 ditambah nol hasilnya sama dengan 6. 10 ditambah nol hasilnya sama dengan 10. Nah, jadi dalam hal ini bilangan nol bersifat sebagai identitas. Nah, dengan menghubungkan pengetahuan tentang bilangan nol yang merupakan pengetahuan baru dengan pengetahuan tentang bilangan asli yang sudah dimiliki oleh siswa, maka di otaknya, ya, kalau menurut istilah psikologi, akan ada konsep tentang bilangan asli, ada konsep tentang bilangan nol, mereka akan tahu konsep identitas, maka yang ada di otak pengetahuannya menjadi eh, apa ya, menjadi kuat gitu, saling terhubung atau saling terkait gitu. Ada bilangan asli nanti dengan bilangan negatif dihubungkan lagi begitu ya. Nah, hubungan-hubungan itu akan menjadi satu skema yang baik ya sebagai pondasi belajar mereka untuk belajar pengetahuan-pengetahuan setelahnya begitu. Terus kemudian ada yang ketiga ini ya, ada subsumsi superordinat, yaitu, nah, subsumsi superordinat berarti kan ini adalah apa ya, jika pengetahuan baru itu merupakan bagian yang lebih umum superordinatnya. Kalau subordinat kan di bawahnya. Nah, kalau ini adalah bagian yang lebih umum atau yang lebih general ya. Jadi misalkan kita mau mengajarkan tentang bilangan bulat. Nah, ada banyak sekali buku yang coba untuk mendefinisikan bilangan bulat. Dan itu banyak sekali kekeliruan gitu ya. Pernah saya eh, apa diskusi ya, lebih tepatnya berdebat gitu dengan beberapa guru yang menyatakan bilangan bulat itu ya 1, 2, 3 dan seterusnya loh. Nah, apakah nol tidak bilangan bulat? Gitu. Terus di akhirnya, oh iya, nol berarti bilangan bulat itu nol dan seterusnya. Saya tanya lagi, apakah negatif bukan bilangan bulat? Negatif satu, negatif dua dan seterusnya. Nah, itu akhirnya. Jadi sebenarnya definisi bilangan bulat itu lebih menyulitkan ya. Nah, untuk itu kalau mengajarkan kita tidak perlu mendefinisikan bilangan bulat secara rigid ya, karena belajar konsep dengan definisi itu eh, tidak mudah. Itu biasanya hanya dilakukan untuk matematika, untuk anak-anak yang belajar matematika di tingkat yang sangat-sangat lanjut gitu ya, di perkuliahan gitu. Nah, jadi bagaimana mengajarkan bilangan bulat? Maka harus dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Misalnya nih, pengetahuan terkait bilangan asli, pengetahuan terkait bilangan nol, pengetahuan terkait bilangan negatif. Ya bersama-sama, oh ini membentuk bilangan bulat. Ya. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang dia terdiri dari bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif gitu. Sehingga pengetahuannya menjadi oh kuat ya, pengetahuannya anak menjadi terstruktur gitu. Jadi bilangan bulat itu ada bilangan asli, ada bilangan nol dan bilangan negatif. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh subsumption atau subsumsi superordinat. Jadi bilangan bulat ini lebih umum daripada bilangan yang di kiri itu. Oke. Nah, yang terakhir adalah subsumsi kombinatorial. Subsumsi ini adalah subsumsi di mana sebenarnya dua dua informasi atau dua pengetahuan itu tidak punya atau tidak saling ini ya, tidak dalam satu struktur gitu. Tapi dia bisa dikombinasikan atau bisa dikaitkan. Contohnya bilangan pecahan dengan bilangan desimal ya. Ini kan sebenarnya bisa dipelajari di dua kesempatan yang berbeda gitu. Kemudian bilangan pecahan itu seperti apa, bilangan desimal seperti apa, itu bisa dikaitkan. Misalkan, oh bagaimana mengganti atau mengubah 2/5 menjadi bilangan desimal gitu ya. Bagaimana mengubah 0,5 menjadi bilangan pecahan. Nah, gitu. Nah, itu contoh dari subsumsi kombinatorial di mana pengetahuan yang satu yang sebenarnya tidak saling
berhubungan itu bisa dikaitkan, ya, karena dia mempunyai kaitan atau mempunyai eh, hubungan yang hubungan yang bisa ditunjukkan untuk memahami dua pengetahuan itu. Contohnya seperti bilangan pecahan dan bilangan desimal. Nah, demikian teman-teman pembelajaran bermakna ala David Ausubel yang ada di deep learning versi Kemendikbud yang kita bisa baca sebenarnya di Nasmik. Cuma kalau di Nasmik tidak mungkin ditemukan 4 subsumsi ini. Di Nasmik cuma dikatakan bermakna itu pokoknya terkait dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dan pengalaman yang sudah dialami oleh siswa atau pengalaman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sekali lagi bermakna tidak sama dengan bermanfaat ya. Dan ketika kita belajar itu seringkali tidak atau mungkin sulit ditemukan manfaat praktisnya, tapi pembelajaran itu sebenarnya tetap bisa bermakna meskipun manfaatnya mungkin sulit untuk kita tunjukkan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi ya, menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Bagaimana jenis-jenis keterkaitan antara pengetahuan-pengetahuan itu, pengetahuan yang sudah dimiliki dan pengetahuan yang baru, itu yang disebut dengan subsumsi. Subsumsi ada 4 jenis, ada derivatif, ada korelatif, ada superordinat, dan kombinatorial. Begitu teman-teman, dan eh, mungkin nanti di lain kesempatan kita akan belajar bagaimana tekniknya, teknik untuk melakukan subsumsi ini, ya supaya pembelajarannya lebih bermakna. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman semua.